Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mimbar Gemar pagi hari ini, Rabu tanggal 28 Juli 2021. Saya sangat bersyukur bahwa Mimbar Gemar GSCA Peniel dan juga GSCA Anugerah Cabang Kemendung juga boleh memberkati Bapak Ibu Saudara yang juga bersama-sama dengan kami mengikuti Mimbar Gemar ini. Mari kita sama-sama belajar bersama dari jadwal pembacaan kita pada pagi hari ini yang terambil dari Zakaria pasal 8 ayat 1 sampai 19. Dalam Zakaria pasal 8 ini dikisahkan bahwa 7 tahun masa pembuangan bangsa Yehuda dan bangsa Israel di Babilonia, mereka menjadi sangat terpuruk. Kondisinya benar-benar berat. Mereka merasakan itu. Dan Tuhan melihat penderitaan bangsa Yehuda dan juga bangsa Israel. Tuhan menolong mereka, membawa kembali mereka ke tanah perjanjian yang telah Tuhan siapkan sebagai tindakan penyelamatan Tuhan kepada bangsa Yehuda dan juga bangsa Israel. Pada ayat yang ke-7 sampai yang ke-8, mari kita sama-sama melihat di sana firman Tuhan berkata, "Beginilah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya aku menyelamatkan umatku dari tempat terbitnya matahari sampai kepada tempat terbenamnya. Dan aku akan membawa mereka pulang, supaya mereka diam di tengah-tengah Yerusalem. Maka mereka akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allah mereka dalam kesetiaan dan kebenaran." Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menggerakkan hati Raja Koresi agar mengizinkan bangsa Israel dan bangsa Yehuda kembali ke Yerusalem. Tuhan mampu menggerakkan seorang raja yang tidak percaya kepada Allah. Tuhan mampu menolong umatnya dengan segala macam cara. Tuhan mampu melakukannya. Dan Tuhan berbicara kepada bangsa Yehuda. Pada ayat yang ke-9 dikatakan di sini, pada ayat yang ke-9, "Beginilah firman Tuhan semesta alam. Kuatkanlah hatimu, hai orang-orang yang selama ini telah mendengar firman ini, yang diucapkan para nabi sejak dasar rumah Tuhan semesta alam diletakkan untuk mendirikan bait suci itu." Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Tuhan minta umatnya untuk menguatkan hati mereka. Karena apa? Karena Tuhan sudah mengerjakan hal-hal yang baik kepada bangsa pilihannya, sehingga mereka bisa kembali pulang ke negeri perjanjian. Mereka dilepaskan dari perbudakan. Semua ini adalah karya dan kebaikan Tuhan semata-mata. Dan Tuhan berjanji akan mengubah kehidupan mereka menjadi berkat. Ayat yang ke-13, mari kita sama-sama menyimak dan melihat Alkitab kita. Ayat 13 berkata, "Dan kalau dahulu kamu telah menjadi kutuk di antara bangsa-bangsa, hai kaum Yehuda dan kaum Israel, maka sekarang
Aku menyelamatkan kamu sehingga kamu menjadi berkat. Janganlah takut, kuatkanlah hatimu. Bangsa Israel dan bangsa Yehuda yang sebelumnya dihukum Tuhan karena dosa-dosa mereka, karena pelanggaran-pelanggaran mereka yang tidak taat kepada hukum-hukum Tuhan, sehingga mereka akhirnya diperbudak dan dibuang ke Babilonia. Tetapi Tuhan tetap melihat mereka, dan Tuhan menyelamatkan mereka setelah masa hukuman mereka selesai. Dan Tuhan akan memulihkan kembali bangsa Israel, bangsa Yehuda yang benar-benar melakukan kehendak Tuhan. Yang sebelumnya mereka terkutuk, Tuhan berjanji Tuhan akan membuat mereka menjadi berkat. Tetapi ada syarat yang harus mereka lakukan sehingga kehidupan mereka dipulihkan, sehingga mereka boleh menjadi berkat. Mari kita sama-sama lihat ayat yang ke-16 dan yang ke-17. Apa saja yang harus mereka lakukan sehingga mereka boleh diubahkan Tuhan, bahkan mereka boleh menjadi berkat. Ayat yang ke-16 dikatakan, inilah hal-hal yang harus kamu lakukan. Berkatalah benar seorang kepada yang lain dan laksanakanlah hukum yang benar, yang mendatangkan damai di pintu-pintu gerbangmu. Janganlah merancang kejahatan dalam hatimu seorang terhadap yang lain, dan jangan mencintai sumpah palsu, sebab semuanya itu kubenci. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, kalau kita mau dipulihkan oleh Tuhan, kita mau diperbarui kehidupan kita, dan kita mau dipakai Tuhan untuk menjadi berkat, maka kita harus melaksanakan hukum yang benar. Apa itu hukum yang benar? Yaitu apa? Firman Tuhan. Semua hukum-hukum Allah ada di dalam Alkitab. Itu sebabnya bangsa Israel dan juga kita, umat-umat pilihan Allah, kita harus melaksanakan hukum yang benar, yaitu firman Tuhan. Kita harus mendatangkan damai, kita juga harus merancangkan kebaikan. Jangan berkata kotor, tetapi biarlah kita mengucapkan kata-kata yang benar, dan kita beribadah dengan benar. Karena apa kita harus melakukan itu? Karena Tuhan sudah menyatakan kebaikannya kepada setiap kita. Pada saat itu pembacaan kita dalam Sakaria pasal 8, Tuhan sudah menyatakan kebaikannya kepada bangsa Yehuda dan juga bangsa Israel. Dengan melakukan semuanya itu, maka mereka akan mengalami satu sukacita dan kegirangan yang besar. Bangsa Yehuda tetaplah umat pilihan Allah. Mereka adalah biji mata Tuhan. Walaupun mereka melakukan kesalahan, dosa yang besar, tetapi Tuhan tetap memberikan kesempatan kepada mereka untuk dipulihkan setelah mereka melewati masa hukumannya dan mereka bertobat kembali kepada Tuhan. Tuhan yang begitu mengasihi umatnya memberikan kesempatan kepada mereka untuk menjadi berkat, asalkan mereka kembali kepada Tuhan dengan benar, bertobat dengan sungguh-sungguh, melakukan hukum-hukum Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita umat Kristen, pengikut Kristus adalah kepunyaan Allah. Umat yang dipilih Allah,
kita sudah diselamatkan dari dosa kita sudah ditebus, dan kita diangkat menjadi anak-anaknya. Mari kita sama-sama lihat dalam 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-9 sampai yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Tetapi kamulah bangsa terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatannya yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dahulu kita juga tidak mendapat kasih karunia Allah. Tetapi setelah kita percaya kepada Yesus, kita mengaku Yesus Tuhan adalah juru selamat kita, dan kita mengundang Yesus masuk ke dalam hati kita. Kita menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Yesus, maka kita sudah dipindahkan dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kita dahulu yang harusnya dihukum, masuk neraka, kita diangkat Allah. Kita beroleh kehidupan yang kekal di surga, tempat kediaman Allah. Karena apa? Bukan karena kebaikan kita, bukan karena gagah kuat kita, bukan karena amal perbuatan kita, tetapi semata-mata karena kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan, sehingga Tuhan mau memilih kita. Itu sebabnya kita yang sudah dipilih oleh Tuhan, mari kita mengucap syukur kepada Allah. Kita harus menguatkan hati kita di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah pergumulan berat. Janganlah kita meninggalkan Tuhan kita. Jangan kita meninggalkan iman percaya kita. Karena kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan itu luar biasa dan tidak bisa diperoleh semua orang. Biarlah kita mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Kita melakukan semua hukum-hukum yang telah Tuhan firmankan di dalam Alkitab kita. Kita melakukannya dengan penuh kasih, dengan ucapan syukur, melalui perkataan perbuatan kita. Karakter kita yang lama biarlah kita buang dan kita belajar mengambil karakter yang baru yang sesuai dengan karakter Tuhan Yesus Kristus, sehingga nama Tuhan dimuliakan melalui kehidupan kita. Kita boleh menjadi berkat dan orang-orang boleh melihat kehidupan Kristus, kasih Kristus ada di dalam diri kita. Kita menjadi berkat, menjadi saksi, dan orang lain juga boleh memuliakan Tuhan. Bahkan kalau karunia Allah itu besar berlaku atas kita, kita boleh menjala banyak jiwa, membawa jiwa-jiwa itu kepada Tuhan. Tetapi satu hal yang pasti, kehidupan kita harus benar-benar seperti karakter Kristus. Melalui perkataan kita, perbuatan kita, apapun yang kita lakukan dalam usaha kita, bisnis kita, atau pekerjaan kita sebagai karyawan, sebagai bawahan, dalam rumah kita, sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak-anak, mari kita melakukannya
untuk kemuliaan nama Tuhan, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Karena kita melakukan semuanya itu bukan supaya kita diselamatkan, tetapi sebagai wujud ucapan syukur kita karena kebaikan Tuhan atas hidup kita yang sudah menyelamatkan kita dari dosa, sehingga kita dilayakkan Tuhan masuk kepada kehidupan yang kekal di surganya yang mulia. Dan Tuhan juga selalu menolong kita melalui pergumulan-pergumulan berat kehidupan kita. Bahkan kita disembuhkan dari sakit kita yang mungkin saat-saat ini kita pernah menderita COVID, kita terpapar, tetapi Tuhan tetap menolong kita. Itu adalah kasih karunia Tuhan. Mari, biarlah kita umat-umat pilihan Allah, kita boleh memuliakan Allah melalui perkataan kita, melalui perbuatan kita. Kita boleh menjadi berkat. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur kalau Engkau boleh menyelamatkan kami. Tuhan boleh menganugerahkan keselamatan, sehingga kami yang harusnya binasa di neraka, kami boleh Tuhan angkat menjadi anak-Mu, dan kami Tuhan layakkan untuk menerima kehidupan yang kekal di surga-Mu yang mulia. Ajar kami Tuhan untuk selalu melakukan perintah-perintah Tuhan, ketetapan Tuhan dalam perkataan kami, dalam perbuatan kami selalu menunjukkan kasih Tuhan kepada setiap orang yang kami temui, kepada orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekitar kami. Biarlah kami boleh menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang boleh terus setia mengikuti mimbar Gemar ini. Biarlah firman Tuhan yang boleh disampaikan oleh hamba-hambanya melalui program ini menjadi berkat untuk Bapak Ibu Saudara semuanya. Selamat beraktivitas dan jangan lupa Tuhan Allah kita selalu menolong dan mengasihi kita dengan kebaikan dan kasih-Nya yang sangat besar. Tuhan Yesus memberkati dan salam bergemar.